Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah puasa Ramadan kita kali ini nampaknya sudah beberapa hari, hampir sepekan. Suasananya, cuacanya bagus-bagus saja. Ada panas-panasnya sedikit, tapi tidak lama ada mendung-mendungnya. Mudah-mudahan juga ibu-ibuku di belakang, keadaan gas 3 kilonya juga aman. Harga-harga sembakonya, ikan, mudah-mudahan tetap aman. Kalau saya lihat agak stabil lah daripada tahun lalu. Tomat dengan bahan-bahan dapur masih lumayan lah, tidak terlalu merangkak naik. Ya mudah-mudahan lah sampai seterusnya begini terus keadaannya. Karena biasa kalau makin dekat Lebaran makin melambung semua harga-harga. Kalau memang ibu-ibu bertanya gas 3 kilo tetap susah, jangan tanya sama saya, sama Pak Wali Kota yang lebih tahu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, satu kisah sebelum kita salat tarawih. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ketika itu Khalifah Utsman ingin mengirimkan satu rombongan seperti biasanya, rombongan dakwah untuk mengajak orang kepada Islam. Ketika itu tempat yang dituju ini harus melewati lautan samudra yang panjang. Jadi otomatis harus pakai batarah, pakai kapal. Maka sudah terpilihlah orang-orang yang akan berangkat. Di antara rombongan itu, ini bertepatan bulan Ramadan, pas ada sahabat namanya Abu Talha. Abu Talha ini ketika di zaman Utsman dia sudah renta, sudah tua, kurang lebih kalau umur sekarang ya hampir 90 tahun. Ketika dia ingin bergabung, ini sudah dinasehati. Bahkan Amirul Mukminin Utsman bin Affan sudah sampaikan Abu Talha itu tidak perlu pergi lagi karena sudah uzur syar'i, sudah boleh tinggal, tidak perlu lagi berangkat. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, lebih baik Abu Talha selesaikan puasanya dengan bagus, tidak usah berangkat. Tapi ternyata Abu Talha radhiyallahu anhu ngotot ingin berangkat juga, karena dia mungkin sudah mengerti bagaimana pahala kalau bersama dengan rombongan-rombongan yang menyertai rombongan yang membawa agama seperti di zaman Nabi. Maka di tengah perjalanan, di tengah lautan, Abu Talha juga sudah dinasihati sama sahabat-sahabat. Wahai Abu Talha, Anda ini sudah ada rukhsah, keringanan untuk tidak puasa. Bahkan keringanan untuk tidak puasa ini ada 2 sebab. Sebab pertama, dia sudah Syekhul Akbar, sudah tua renta, sudah tua, boleh tidak puasa. Sebagaimana ayat jelaskan, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatut ta'amu miskin. Bagi orang yang sudah tua, tidak ada kemampuan untuk puasa, dibolehkan bagi mereka dengan catatan bayar fidyah untuk diberikan makan kepada fakir miskin. Yang kedua, wahai Abu Talha, kita ini dalam perjalanan musafir. Karena ayat juga menjelaskan, wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Apabila kalian sakit yang memang betul-betul sakit, kemudian perjalanan yang panjang yang menyusahkan, maka boleh kalian tidak puasa, dengan catatan nanti puasanya diqada, diganti di luar bulan Ramadan
itulah hari yang kita tinggalkan. Begitu kata Allah. Tapi dalam perjalanan ini Abu Talha tetap bersikeras untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Beliau tetap menjalankan puasa dengan baik. Apakah Abu Talha tidak mengerti ayat tadi? Dia sangat paham. Dia hidup di zaman Nabi. Dia mengerti ada kemudahan, ada ruksah. Tetapi satu yang dipahami oleh Abu Talha dalam hadis sahih Bukhari Muslim, ada satu hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Man sama yawman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari sementara di jalan Allah, satu hari saja, ba'adallahu wajhahu 'anil nari, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka, menjauhkan dirinya dari api neraka sab'ina kharifah, sebanyak jaraknya 70 tahun. Ulama hadis menjelaskan hadis ini dalam syarahan. Kharifah ini sama dengan 70 musim. Ba'adallahu wajhahu, menjauhkan wajahnya dari neraka, artinya menghindarkan dia masuk neraka. Dia akan terhindar masuk neraka. Fi sabilillah, baik jihad di jalan Allah dan ridha serta ikhlas karena Allah semata-mata. Jadi Abu Talha paham tentang keringanan, tetapi dengan semangat hadis ini dia juga memahami bagaimana keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan itu sendiri. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dari kisah Abu Talha tadi kita mengambil pelajaran yang sangat besar, khususnya di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai dia berlalu begitu saja. Nanti ujung-ujung Ramadan kita ada mudik, pulang kampung dengan alasan musafir, maka kita tidak puasa, rugi sebenarnya. Kalau memang mau praktis naik pesawat, biar mahal sedikit daripada puasa kita dikorbankan, karena tidak terlalu urgent. Bukan perkara urgent kita bukan sebenarnya. Mungkin kalau ada orang tua, tapi bisa kita tunda, karena tidak ada harus penjelasan dalam agama kita lebaran sama orang tua. Yang ada itu kita berbakti, doakan mereka, dan kapan saja kita bisa bertemu dengan orang tua. Jangan korbankan puasa kita di bulan Ramadan yang memang sebenarnya masih mampu kita puasa. Yang kedua, apabila kita sakit, ini kisah Abu Talha sebagai parameter untuk kita. Bagaimana sakitnya, bagaimana tuanya yang sudah boleh tidak puasa. Di atas kapalnya ini bukan seperti kapal kita, bukan seperti bencana, bukan seperti Ngapuru, ya. Kapal di zaman Nabi bisa kita bayangkan bagaimana modelnya. Mungkin dulu di Pelabuhan Donggala yang tahun 80-an kapal kayu, kalau kita sujud terlempar kita di tengah laut. Mau berdiri normal pasti kita terlempar kalau dapat angin kencang. Bagaimana kapal di zaman sahabat ini? Pasti luar biasa daruratnya. Tapi masih mampu puasa. Kadang kita beralasan berdalih sakit kepala, mencret, pusing, akhirnya tidak puasa dengan alasan ada kemudahan. Tapi jangan memudah-mudahkan. Memang Allah yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memberikan kita kemudahan, bukan kesulitan. Tetapi ingat, jangan
memudah-mudahkan agama itu sendiri, jangan mengakali agama itu sendiri. Maka Bapak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita semangat. Seorang yang tua saja seperti Abu Talha, dan endingnya ini kisah Abu Talha sakit, kemudian dia meninggal di atas kapal. Setelah itu, secara syariat hukum, orang yang meninggal di atas laut, kalau diperkirakan jaraknya ke darat itu menyebabkan jenazah itu busuk dan bau, maka boleh dia dibungkus, kemudian boleh dibuang di laut. Itu kasarnya. Secara hukum begitu aturannya dalam ilmu hukum fikih. Karena ditakuti kalau disimpan nanti berbau busuk bangkainya. Maka Abu Talha ini sudah tahu harus dikuburkan saya di darat katanya. Walaupun sebenarnya ketika dia meninggal, semua sahabat ini ragu dengan kondisi ini jenazah. Sudah seharusnya ini kita buang di laut. Nanti mereka yakin kepada kata Abu Talha ketika mereka sudah berada selama 7 hari di lautan lepas. Ketika 7 hari, maka diperintahkan lihat jenazahnya Abu Talha apakah berubah atau tidak. Kalau memang berubah, maka kita akan kemudian di laut. Setelah dibuka jenazahnya Abu Talha radhiyallahu anhu, ternyata tetap utuh seperti mana pertama kali. Tidak ada perubahan, tidak ada bau busuk sedikit pun yang tercium, bau bangkai dari jenazahnya Abu Talha, sehingga sampai di darat ini jenazah baru dimakamkan. Subhanallah, banyak komentar para ulama tentang ini. Salah satunya adalah inilah keistimewaan kita menghormati bulan suci Ramadan ini. Di akhir-akhir nanti hampir pertengahan, kita besok malam sudah pertengahan, maka kita lihat begitu banyak saudara-saudara kita yang kurang beradab, bukan juga kurang ajar, mungkin kelebihan diajar. Apa yang terjadi? Kita lihat, ditambah lagi sebelum Ramadan, Wakil Menteri Agama kita yang terhormat sempat lagi keluarkan statement bahwa warung makan tidak boleh dirazia, warung makan boleh dibuka di bulan suci Ramadan karena ada musafir, ada wanita yang makan, katanya begitu. Tapi realita di lapangan tidak seperti ini. Saya coba tadi pagi lagi jalan sampai kurang lebih jam 11, yang banyak di warung makan laki-laki, atau mungkin sudah berubah ketika masuk perempuan di luar, pas masuk jadi laki-laki. Hampir semua laki-laki. Bahkan hari ke-8 puasa saya coba masuk satu warung, semua laki-laki dalam. Tapi kita tidak bisa buat apa-apa karena pemerintah bilang tidak boleh dirazia. Tapi inilah kurang ajarnya kita. Sebenarnya kita bukan kurang ajar, tidak menghormati Ramadan, tetapi kita tidak menghormati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah di bulan Ramadan ini kita tidak ada perubahan secara jasmani, rohani kita tidak berubah pula, maka bulan apalagi yang kita harapkan untuk merubah kita punya diri ini? Allah musta'an wal musta'an. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Uang zakat fitrahnya, uang berasnya disiapkan memang. Jangan sampai nanti tiba-tiba habis dengan baju lebaran. Pemerintah kita sudah umumkan 37.500 untuk wilayah Palu. Berasnya tetap sampai hari kiamat 2,5 kilo. Kemudian Basnas 50.000 rupiah per jiwa. Jadi bapak-bapak ambil jalan yang baik, ambil jalan tengah. Kemudian bawa beras yang sama mutunya dengan dimakan. Jangan sampai mutunya tidak sama. Tahun lalu masih kami dapatkan orang datang bawa berasnya berkutu, berasnya sudah hitam. Ingat, sebagaimana yang kita makan bahkan harus kualitas terbaik yang kita berikan kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun nanti itu dimakan orang-orang miskin, tetapi hakikatnya kita serahkan itu semua zakat kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.